Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku semua. Mari kita mau siapkan hati kita pada hari ini. Kita mau beribadah bersama-sama lewat ibadah online. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih buat pada hari ini Tuhan, pagi ini kami boleh mempersiapkan diri kami untuk kami beribadah bersama-sama lewat ibadah online. Kiranya Tuhan, Kau yang akan memberkati akan ibadah pada pagi hari ini Tuhan, dari awal pertengahan hingga akhirnya, lewat puji-pujian yang akan kami naikkan, lewat firman Tuhan yang akan kami dengar, biarlah semuanya itu menambah kekuatan iman kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan boleh mengucap syukur, haleluya, amin. Mari Bapak Ibu Saudaraku, kita mau memuji Tuhan bersama-sama, kita mau bersuka cita bersama-sama, kita mau mengingat kebaikan Tuhan, kita mau mengingat bahwa Tuhan Yesus itu baik buat kita. Haleluya. Tiada berkesudahan Tuhan, kasih setiamu buat hidup kami. Tiada berkesudahan, kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tiada berkesudahan, tiada berkesudahan, kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan, kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, amin. Sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Mari kita katakan bersama-sama, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, haleluya. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Kita boleh merasakan kasih setia Tuhan yang begitu luar biasa dalam hidup kita. Amin Bapak Ibu Saudaraku. Tuhan Yesus itu baik. Mari kita mau siapkan hati kita.
Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kasih yang sempurna yang telah kami terima dari Engkau. Itu semua karena kebaikan-Mu saja ya Tuhan. Itu oleh semua karena kasih karunia-Mu ya Bapa. Haleluya. Kasih yang sempurna telah ku terima dari-Mu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karunia-Mu. Kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggil-Mu. Bapa, Kau beri yang ku pinta, saat ku mencari ku mendapatkan. Kau ketuk pintu-Mu dan Kau bukakan, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan Kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Kasih yang sempurna telah ku terima dari-Mu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karunia-Mu. Kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggil-Mu. Bapa, Kau beri yang ku pinta, saat ku mencari ku mendapatkan. Kau ketuk pintu-Mu dan Kau bukakan, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan Kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Kau beri yang ku pinta, saat ku mencari ku mendapatkan. Ku ketuk pintu-Mu dan Kau bukakan, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan Kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Selalu ada bagiku,
bagiku, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Selamat pagi saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Kembali kita bertemu untuk kita belajar kebenaran firman Tuhan. Mari kita akan buka hati kita akan berdoa sebelum kita merenungkan firman-Nya. Bapa di surga, kami mengucap syukur Kau sudah memberikan kepada kami kekuatan untuk kami bisa menjalani hari-hari kami. Terima kasih untuk rahmat dan berkat yang sudah Tuhan berikan kepada kami yang tidak pernah berhenti. Dan saat ini kami rindu untuk kami belajar akan firman-Mu. Nyatakan kehendak dan rencana-Mu supaya kami mengerti apa yang Kau mau dalam hidup kami. Dalam nama Yesus, amin. Saudaraku yang terkasih, sekarang zamannya orang suka berbelanja online. Betul ya? Saya memiliki beberapa teman yang memiliki bisnis jualan online dengan segala macam profesi mereka. Kadang mereka merangkap berjualan online untuk bisa mendapatkan pengalaman atau bahkan juga mencari penghasilan di situ. Suatu saat saya membutuhkan barang dan saya bertanya kepada dia, apakah ada barang yang saya maksud? Karena saya tahu dia menjual barang itu. Lalu kemudian dia berkata, maaf Kak, barang itu sudah habis stoknya. Nanti ready stock hari Selasa. Nah, ketika saya menyadari bahwa barang itu habis, saya bilang, oke, saya inden dulu ya, nanti kalau ada saya diberitahu. Lalu kemudian hari Selasa dia berkata, kakak sudah ready stock barangnya, silahkan mau yang mana, dia berikan gambar-gambarnya. Dan saya tahu kalau saya memesan barang itu akan sampai ke tangan saya sesuai dengan pesanan saya. Kapan saya memesannya. Nah, kalau barang itu stoknya habis, tentunya kita tidak akan mendapatkan barang itu walaupun kita memesan. Ready stock menjadi kata yang sangat akrab di kalangan para penjual pedagang online dan juga bahkan pembeli-pembeli di pasar online. Dan ready stock ini menunjukkan bahwa barang itu tersedia sehingga kita bisa membeli dan memperolehnya. Nah, kadangkala memang ketika berjualan online ada barang yang habis sehingga dikatakan stoknya habis Kak. Nanti ready stock hari keberapa? Dia dapat setoran atau dia membuatnya bisa jadi tanggal sekian, misalnya begitu. Nah, dalam hidup kita sebagai anak-anak Tuhan, ternyata ready stock itu juga tidak sekedar sampai ke masalah barang saja. Tetapi ada sesuatu yang membuat kita harus membutuhkan dan jangan sampai habis. Harus selalu ready stock. Sesuatu yang membuat kita untuk tetap kuat dalam kondisi yang seperti ini. Apa itu yang ready stock? Yang harus selalu ready stock. Mari kita akan membukanya di dalam kitab Ratapan. Kita akan cari apa itu yang harus ready stock setiap saat. Ratapan pasal 3. Ratapan pasal 3 ayat 21 sampai 23. Dikatakan seperti ini. Buka Alkitabnya dulu deh, saya tunggu ya. Saya tunggu buka Alkitabnya. Lalu kemudian mari kita akan sama-sama untuk membacanya. Ratapan, kitab Ratapan ada di Perjanjian Lama setelah Yeremia. Ratapan 3 ayat 21 sampai 23 berbunyi seperti ini. Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan, oleh sebab itulah aku berharap. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan. Saudaraku, ketika kita membaca kitab Ratapan, mungkin kita berpikir kitab apa ini kok isinya meratap? Siapa yang menulisnya? Lalu kemudian kapan toh orang menulisnya kok dinamakan kitab Ratapan? Kitab Ratapan itu sebetulnya kitab yang sangat istimewa karena kitab ini adalah kitab yang sangat indah dan estetis. Para ahli mengatakan bahwa kitab Ratapan adalah merupakan kitab puisi. Kitab puisi yang menarik karena menurut para ahli, kitab ini
dituliskan puisinya berdasarkan abjad. Jadi kalau kita melihat dari kitab ratapan 1 sampai ratapan yang ketiga, ratapan yang keempat, maka kita akan melihat setiap awal puisi itu hurufnya berurutan, alef, bet, gimel, dalet, dan sebagainya. Dimulai dari itu, sehingga kitab ini menjadi kitab yang sangat-sangat estetis dan menarik. Tetapi selain itu, kitab ini juga menjadi kitab yang sangat istimewa karena kitab ini menuliskan tentang kondisi awal pembuangan ke Babel. Waktu itu kota Yerusalem sudah dihancurkan dan bangsa Babel sudah menawan orang-orang Yerusalem untuk dibawa ke kota mereka dan bekerja kepada mereka. Yang ada di Yerusalem adalah orang-orang yang lemah, para orang-orang tua, orang-orang sakit, dan anak-anak yang mungkin mereka tidak lagi bisa terproteksi dengan baik. Siapa penulis kitab ratapan ini? Penulis kitab ratapan ini dipercaya adalah Nabi Yeremia. Dan catatan yang sangat menarik tentang Nabi Yeremia adalah bahwa Nabi ini adalah Nabi yang memiliki sejarah pelayanan yang berbeda. Nabi ini Nabi yang dicuekin. Nabi yang tidak dipandang oleh orang-orang Israel. Karena mereka sudah hidup dalam penyembahan-penyembahan berhala. Sehingga pada akhirnya Yeremia menyaksikan bagaimana Yerusalem dikepung, dihancurkan, bagaimana bait Allah dibakar, dihancurkan. Dan pada akhirnya melihat bagaimana orang-orang pada waktu itu terpuruk. Orang-orang pada saat itu begitu miskinnya sehingga orang-orang kaya sampai makan apa yang mereka temukan di jalan. Begitu menderitanya, begitu mengerikannya keadaan itu. Sehingga dia menuliskan kitab ini yang sebetulnya berisi sebuah pertanyaan kepada Allah, sebuah jeritan kepada Allah, tetapi dituliskan dengan gaya bahasa yang indah. Jadi kalau kita membaca kitab ratapan, kitab ini isinya adalah keluh kesah. Kitab ini adalah sebuah bentuk jeritan bagaimana Nabi Yeremia melihat apa yang ada di depan matanya. Dan dia tuliskan sesuai dengan apa yang dia rasakan. Bait Allah dihancurkan, kemuliaan Allah lenyap, terjadi penawanan anak-anak muda, kita ingat cerita Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego. Itu semua terjadi. Dan itu baru awal, belum sampai akhir. Karena dalam sejarahnya, orang-orang Israel akan tinggal selama 70 tahun di Babel. Itu menunjukkan bahwa sebetulnya kitab ratapan adalah kitab awal. Baru di awal sudah meratap begitu rupa. Jadi kitab ini bukan kitab yang berisi puisi-puisi yang indah, tetapi berisi puisi yang menyatakan tangisan, protes, lalu kemudian jeritan dari seorang nabi yang selama ini tidak dianggap oleh orang-orang Israel. Kalau kita melihat cerita tentang Nabi Yeremia, berapa kali dia dimarahin, berapa kali dia dikatakan nabi palsu, karena dia merasa sendiri, dia tidak ada siapapun di situ. Saudaraku yang terkasih, mari kita akan melihat pada masa itu bukan masa yang mudah, sekali lagi saya bilang. Orang-orang Israel habis. Orang-orang Israel hancur. Mereka tidak bisa berdagang lagi. Mereka tidak bisa mendapatkan apa yang mereka punya sebelum Yerusalem hancur. Dan mereka kehilangan harapan. Itulah yang dialami oleh orang-orang Israel. Maka kalau saya membahas kitab ini, saya merasa kitab ini relevan dengan kondisi kita pada saat ini. Bukankah negara kita dalam kondisi yang sulit? Bahkan selama PPKM ini berapa banyak orang yang mengeluh, berapa banyak orang yang protes, berapa banyak orang yang mengatakan bahwa kami tidak bisa lagi mencari makan, kami tidak bisa lagi mendapatkan penghasilan. Berapa banyak orang dirumahkan, berapa banyak usaha yang ditutup, berapa banyak orang yang mengeluh dengan omset yang terus-menerus turun, dan terlebih lagi berapa banyak orang yang sakit. Oleh sebab itu ketika membaca kitab ratapan ini, saya merasa bahwa itu seperti bercermin dengan kenyataan pada saat ini. Kondisinya sama dan kondisinya terpuruk. Maka dikatakan pada ayat 20, mari kita membaca sama-sama dan kita akan menikmati ayat per ayat. Jiwaku selalu teringat akan hal itu dan tertekan dalam diriku.
Yeremia menyadari kenyataan yang begitu pahit di depannya. Maka dia merasakan jiwaku tertekan. Allah menghukum negaraku. Allah menghukum bangsaku. Aku merasakan tidak ada jalan lain dan semuanya seakan-akan buntu. Maka dia mengatakan, jiwaku tertekan. Dan jiwaku teringat dan tertekan. Kata tertekan lebih mengarah kepada susah move on, terpuruk. Ketika seseorang itu terpuruk berarti nggak cuma sekedar tertekan, tapi dia susah move on, susah untuk keluar dari situasi. Dia selalu mengingat masa-masa lalunya. Contoh ya, suatu saat ada seorang teman kehilangan rekan sepelayanan. Lalu kemudian rekan sepelayanannya ini meninggal karena situasi keadaan yang seperti ini. Lalu kemudian dia sangat menyesal dan dia berkata, aduh kenapa kok temanku ini bisa meninggal, tahu begitu pelayanan ke jemaat yang ternyata COVID, temanku terjangkit dan dia meninggal. Harusnya jangan dia pergi. Dia begitu menyesali dan dia merasa bersalah, dia terpuruk dalam kesalahannya, lalu kemudian merasa bersalahnya, lalu kemudian suatu saat ketika ada pelayanan lagi dan orang berkata, wah gerejamu bagus ya ada pelayanan seperti ini. Dan dia berkata, kalau seandainya temanku masih hidup, dia pasti akan bisa membuat ini, itu. Ada satu rasa terpuruk di mana dia tidak bisa move on dari kepergian temannya. Orang yang sangat dia kasihi. Inilah yang dirasakan oleh Yeremia. Dia merasa tertekan. Dia merasa bahwa saya ini dalam kondisi yang sangat-sangat parah. Dulu negara saya begitu diberkati. Sekarang negara saya begitu luar biasa hancur. Berapa banyak kita pun terpuruk dengan kondisi keadaan negara kita yang seperti ini. Saya berpikir tidak cuma Pak Jokowi atau siapapun pemimpin negara kita yang sedih dengan kondisi negara kita. Kita sebagai rakyat jelata yang tiap hari begitu bersusah payah untuk mencari makan. Kita pasti juga merasakan keterpurukan. Apalagi ternyata omset dagang kita makin turun. Kita harus berhenti bekerja. Kita harus kehilangan nafkah kita. Kita harus juga mengalami sakit atau kehilangan saudara yang meninggal karena terpapar COVID. Rasanya di hati ini kok seperti ini ya? Kok kondisi negara saya seperti ini? Jiwaku teringat dan terpuruk karenanya. Stres sama stresnya seperti Yeremia ketika melihat Yerusalem dalam kondisi yang hancur berantakan. Tidak cuma bangunannya, tetapi penduduknya ditawan, namanya dijadikan ejekan, dan tidak ada proteksi keamanan bagi orang-orang yang masih tertinggal di kota itu. Betapa mengerikannya kondisinya. Mirip dalam kondisi seperti itu, Yeremia menariknya tidak lama-lama terpuruk. Yeremia akhirnya mampu untuk bisa tetap berharap kepada Tuhan. Kita lihat sama-sama di ayat 21. Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan, dan oleh sebab itu aku berharap. Yeremia belajar untuk mengubah pola pandangnya. Memang realitasnya susah. Kalau dipikir-pikir susah. Alih-alih dia merasakan kesusahan, kemarahan yang lama, terus-menerus mengeluh, membenci, jengkel kondisi keadaan seperti ini, dia memberikan satu pemikiran yang berbeda. Dan saya melihat bahwa dalam kitab Ratapan, justru pasal 3 dari ayat yang ke-21 dan selanjutnya adalah satu bentuk sikap dari Yeremia yang bisa kita pelajari bersama, yang bisa kita ambil untuk menjadi inspirasi kita menjalani hidup yang sama seperti Yeremia ini. Yeremia belajar tidak menyesali semua dengan berlama-lama. Walaupun nanti kalau kita membaca kitab Ratapan sampai akhir, ayat pasal 4 dan pasal 5, tetap saja ada banyak pertanyaan di situ.
Tetapi Yeremia menyisipkan sesuatu untuk dia tetap bisa survive, tetap bisa hidup, tetap bisa menjalankan segala yang harus dia kerjakan. Kita lihat sama-sama ya. Ayat 21. Ini yang kuperhatikan. Sesuatu yang kuarahkan. Fokus hidupku. Yang tadinya penuh dengan penyesalan, kemarahan, kecemasan, ketakutan. Ataupun juga sebuah pertanyaan yang terus melontar dengan berbagai macam kejengkelan. Fokusnya berubah. Bahwa dia pengen mengubah sudut pandang ketika dia menghadapi sebuah masalah. Saudaraku, dalam hidup kita kadang-kadang kondisi seperti ini, kita kan selalu berdoa supaya Tuhan melalukan pandemi ini. Tapi ternyata pandemi masih terus ada. Korbannya makin banyak. Kita berdoa supaya corona cepat pergi. Tapi ternyata kita dipaksa untuk menerima kenyataan bahwa corona itu ada dan hidup bersama kita di planet bumi ini. Oleh sebab itu, daripada kita mengalami keterpurukan karena kenyataan seperti ini yang tidak kita inginkan, Yeremia menawarkan sebuah cara pandang yang berbeda. Mari kita rubah fokus. Mari kita rubah fokus perhatian kita. Bukan lagi kita mengeluh dan melihat bahwa semuanya ini menjadi sesuatu yang tidak menyenangkan. Tapi kita mau belajar bahwa dalam segala situasi yang tidak menyenangkan itu ada sesuatu yang luar biasa. Saya berikan ilustrasi seperti ini. Kalau misalnya saya memiliki sebuah kertas yang kosong, lalu kemudian saya tuliskan di sini satu titik. Satu titik saya taruh di kertas yang kosong. Apa yang ada di benak kita? Kotor kertasnya. Gara-gara titik itu, gara-gara tulisan saya kotor nih tulisannya ini kertasnya harusnya putih jadi kotor gitu. Kita seringkali berpikirnya begitu ya. Kertasnya jadi kotor karena ternodai oleh tulisan-tulisan itu. Tapi pernahkah kita berpikir bahwa sebetulnya yang ternoda itu sedikit, tapi yang kosong itu banyak? Apa yang kita pandang dari kertas kosong dengan titik itu? Ada titik di kertas kosong. Atau ada sedikit noda di situ. Kalau kita mempermasalahkan noda yang kecil itu, dan kita ribut-ribut mengatakan, gara-gara noda ini menjadi kotor, kita adalah orang yang akan cepat frustrasi. Tapi mari kita belajar untuk memandang sesuatu yang lain. Sekalipun ada kotoran di situ, yang bersih masih banyak. Itu namanya mengubah mindset. Dan itu susah sekali. Harus kita latih setiap waktu untuk kita mampu mengubah mindset ini. Mengubah sudut pandang kita. Dan Yeremia mau mengubah sudut pandangnya terhadap apa yang dia hadapi pada saat itu. Mari kita akan lihat sama-sama. Dikatakan dengan dia mengubah sudut pandangnya itu, oleh sebab itu aku bisa berharap. Dalam kondisi yang seperti ini, pengharapan itu sebetulnya adalah yang menjadi kekuatan bagi seseorang untuk bertahan. Dan harapan ini bisa didapat ketika orang mampu dan mau untuk mengubah pola pemikirannya. Mari kita lihat, dikatakan ayat yang ke-22. Tidak berkesudahan kasih setia Tuhan. Ada 3 hal yang Yeremia coba lihat. Yang pertama, tidak berkesudahan kasih setia Tuhan. Sangat menarik dalam terjemahan lama, tidak cuma sekedar tidak berkesudahan kasih setia Tuhan, tetapi bunyinya begini. Karena segala kemurahan Tuhan, maka tiada kita dibinasakannya sama sekali. Artinya begini, bukan dikasih setia Tuhan yang menjadi subjek, tetapi kita itu tetap ada karena kasih setia Tuhan. Tuhan itu bisa menghancurkan kita dalam sekejap mata, tetapi Tuhan tidak melakukannya. Karena apa? Karena kasih setianya. Harusnya kita bisa mati. Harusnya Yerusalem tidak bisa hancur sama sekali. Harusnya kita bisa semuanya mati. Tapi karena kasih setia Tuhan,
maka kami tetap bisa hidup sampai hari ini. Sebuah pola pikir yang berbeda, bukan? Tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Itu berarti bahwa Tuhan itu memegang teguh janjinya. Maka dia tidak menghancurkan sama sekali. Saudaraku, berapa banyak kita mampu untuk melihat bahwa dalam keterpurukan kita saat ini di bidang ekonomi, di bidang apapun, masih ada kasih karunia Tuhan yang besar tetap kita rasakan. Kenapa? Karena kasih setia ini dipegang teguh oleh Tuhan. Kata kasih setia dalam bahasa aslinya dipakai kata hesed. Hesed itu artinya karena saya setia memegang janji, saya akan melakukan apapun. Saya tidak akan menghancurkan kamu karena saya sudah berjanji kepadamu. Intinya begitu. Jadi Tuhan tetap memberikan kepada kita kesempatan demi kesempatan. Karena dia sudah berjanji, dia tidak akan pernah mengingkari janjinya. Itulah yang disebut dengan kasih setia. Hesed. Kenapa kita tidak berpikir bahwa Tuhan itu sudah memberkati saya sampai sejauh ini? Karena dia sudah berjanji untuk selalu menyertai saya. Kenapa kita selalu berpikir, kenapa dunia ini begini, kenapa ini, saya mengalami kesusahan. Coba dibalik pemikirannya. Untung saya saat ini bisa tetap survive. Untung saat ini saya masih bisa makan. Tuhan kasih setianya tidak pernah berhenti. Buat kita yang pernah terpapar COVID dan kita saat ini masih bisa bernafas melayani Tuhan bersama dengan keluarga. Pernahkah kita berkata, Tuhan, untung saat itu Engkau tetap menopang aku. Sehingga sampai saat ini aku masih bisa hidup. Karena kasih setiamu. Saya tidak katakan orang-orang yang meninggal itu karena kasih setia Tuhan habis. Bukan. Tetapi bagi kita yang saat ini sudah terpapar. Dan kita saat ini survive. Kenapa kita tidak memandang itu sebagai anugerah Tuhan yang luar biasa? Kesempatan saya untuk merasakan janji Tuhan yang luar biasa. Itu hal pertama. Hal yang kedua, kita akan lihat sama-sama. Tak habis-habisnya rahmatnya. Kata rahmat itu dipakai kata raham. Raham itu berarti, rahmat itu berarti belas kasihan. Inilah yang disebut dengan ready stock. Sesuatu yang ready stock yang membuat kita tetap bisa hidup. Kasih setia dan rahmat Tuhan. Rahmat itu belas kasihan Tuhan kepada kita. Dikatakan tak habis-habis ya rahmatnya selalu baru setiap hari. Ready stock every day. Tidak pernah hilang kasih setia Tuhan kepada kita. Keren. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Kalau kita melihat ini, maka kita boleh sadar. Hidup kita tiap hari di zaman yang sangat sulit seperti ini. Selalu ready stock rahmat Tuhan buat kita. Selalu tersedia belas kasihan Tuhan buat kita. Buktinya, sampai sekarang kita tidak kekurangan makan. Walaupun mungkin kita tidak bisa makan seenak dulu, sebebas dulu. Tapi sampai sekarang Tuhan masih memberikan kepada kita kekuatan untuk bisa makan, mendapatkan makanan. Luar biasa anugerah Tuhan, bukan? Kita masih bisa bernafas dengan paru-paru yang kuat. Anugerah Tuhan ada, bukan? Kita masih bisa bekerja. Anugerah Tuhan luar biasa, bukan? Oleh sebab itu dikatakan bahwa rahmatnya tidak pernah habis. Rahmatnya selalu ready stock. Bisa kita dapatkan setiap waktu. Yeremia dalam kondisi seperti itu. Dia melihat rahmat Tuhan yang luar biasa setiap hari. Bahkan dalam kondisi kehancuran bangsanya. Dia melihat orang-orang kaya mencari-cari makanan di jalan. Anak-anak minta-minta. Tapi dia tetap bisa melihat rahmat Tuhan di balik itu. Kami ada tidak dihabisi karena belas kasihan Tuhan. Dan rahmatnya ready stock setiap hari. Apakah kita merasakan itu? Dan yang ketiga, dikatakan besar kesetiaanmu. Kata kesetiaan di sini dipakai kata emunah. Yaitu kesetiaan yang kuat. Kesetiaan yang bisa dijadikan jaminan kepastian. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Tuhan itu tidak pernah meninggalkan. Walaupun semuanya hancur. Yeremia masih melihat kasih setia Tuhan di balik segala kehancuran itu.
Mari kita belajar berpikir seperti Nehemia berpikir. Karena dengan demikian kita akan mampu untuk bisa menjalani hidup dari waktu ke waktu. Berapa banyak orang-orang di sekitar kita mengalami keadaan yang sulit. Kita pun sama. Tetapi karena kita berharap kepada Tuhan, karena kita memandang seperti Yeremia memandang, maka kita berkata, aku bisa berharap. Ready stock, kasih setia Tuhan setiap waktu. Kenapa kasih setia Tuhan selalu ada buat kita? Karena Allah itu setia pada janjinya dan dia bisa diandalkan. Allah itu adalah Allah yang tidak pernah meninggalkan. Walaupun kita dalam keadaan yang paling terpuruk. Maka jangan kita menjadi stres. Serahkan semua kepada Allah. Mari kita berjalan bersama dengan Allah. Rahmat-Nya ada setiap hari. Situasi mungkin tidak berubah, saudaraku. Tapi mari kita mengubah cara kita berpikir. Supaya kita kuat menghadapi kehidupan. Supaya kita mampu berpikir waras sesuai dengan kebenaran firman. Banyak orang saat ini gelisah. Banyak orang saat ini menjadi gila dalam tanda kutip dengan keadaan yang seperti ini. Mereka marah, mereka stres. Mari tetap melihat ada Allah bekerja. Mari kita menyampaikan kebenaran firman untuk bisa tetap peduli kepada orang lain dalam kondisi seperti ini. Kalau kita kuat, anak-anak kita kuat. Ketika kita menghadapi keadaan seperti ini, kita adalah patron pola dari anak-anak kita belajar tentang kehidupan. Kalau kita stres, anak-anak kita kelak akan menghadapi hal seperti ini pun mereka juga akan lebih stres dari kita. Mari kita sama-sama menjadi orang yang siap menjadikan contoh dalam hidup kita. Ketika saya menghadapi keadaan ini, saya tetap mampu belajar setia. Saya masih tetap mampu belajar berharap. Oleh sebab itu, jemaat, mari kita bersyukur dalam keadaan apapun, dalam kondisi seperti ini, selagi masih ada kesempatan, mari gunakan dengan baik, kerjakan dengan maksimal apa yang ada di tangan kita saat ini, yang ada di hadapan kita, kerjakan dengan maksimal. Dan kita jalani hidup ini dengan hati yang gembira. Karena kita tahu Allah tidak pernah meninggalkan. Karena rahmat-Nya ready stock setiap hari. Mari kita bersyukur. Mari kita nikmati hidup ini. Karena Dia tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur. Ajar kami, untuk kami boleh tetap selalu menikmati berkat-Mu. Kalau kami saat ini seringkali meminta supaya Tuhan yang akan menghalau segala sakit penyakit. Dan saat ini kami menyadari bahwa mungkin sudah tiba saatnya untuk kami berdoa. Supaya Tuhan berikan kepada kami kemampuan untuk percaya walaupun banyak penyakit di sekitar kami. Walaupun kami mengalami banyak pergumulan hidup. Kami mau belajar untuk tetap kuat. Mungkin tiba saatnya bagi kami untuk kami boleh memandang kehidupan tidak lagi supaya Engkau mengangkat apa yang kami alami. Mengangkat segala kesulitan kami. Tapi memberikan kepada kami kekuatan untuk bersyukur, percaya kepada rahmat-Mu yang selalu baru setiap hari. Sehingga ketika kami menghadapi kesulitan apapun, kami tetap kuat karena Engkau bersama dengan kami. Janji-Mu teguh, Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan. Berikanlah kepada kami harapan setiap hari, sehingga kami masih mampu bersyukur, bahkan berbagi cerita tentang Allah bagi orang-orang di sekitar kami. Dalam nama Yesus, amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Kita bersyukur saudara-saudara kita boleh mengakhiri akan ibadah pada pagi hari ini. Saya percaya kita semua beroleh kekuatan, beroleh berkat lewat ibadah pada pagi hari ini. Saudara, ada satu hal yang ingin saya wartakan. Minggu depan kita akan bersama-sama ikut serta di dalam perjamuan kudus. Nah, untuk keperluan perjamuan kudus ini, saudara dapat mempersiapkan baik roti maupun minuman yang nanti akan kita makan dan kita minum bersama. Ya. Tapi lebih daripada itu, yang perlu kita siapkan tentu adalah hati kita. Karena kita akan duduk makan semeja dengan Tuhan. Kita ingat akan tubuh Tuhan Yesus dan kita juga ingat akan darah Tuhan Yesus yang telah dicurahkan untuk mengasihi kita semua. Kita siapkan ya saudara,
minggu depan dalam perjamuan kudus. Mari kita sekarang akan akhiri, kita tutup dengan doa saudara-saudara. Kami datang kembali kepadamu Tuhan. Kami semua beroleh berkat lewat ibadah pada pagi ini. Terima kasih untuk anugerah-Mu yang tak terkira-kira. Kami tetap boleh merasakan kasih Tuhan yang tidak bisa diukur. Kasih Tuhan yang sudah Tuhan nyatakan kepada kami semua. Engkau mengasihi jemaat-Mu. Engkau mengasihi keluarga demi keluarga. Engkau mengasihi akan kami semua. Terima kasih kami dapat merasakan kasih Tuhan. Ketika kami dalam keadaan putus asa oleh kasih-Mu, kami boleh dikuatkan kembali. Engkau angkat kami daripada putus asa kami. Ketika kami dalam keadaan terjatuh oleh kasih-Mu ya Tuhan, Engkau mengangkat kami juga. Sehingga kami boleh bangun kembali. Kami boleh bangkit kembali. Bapa di sorga, terima kasih untuk kasih dan anugerah-Mu. Terima kasih untuk kasih yang sudah Tuhan nyatakan lewat pengorbanan daripada Tuhan Yesus bagi kami semua. Dan lewat pengorbanan ini Tuhan, kami semua boleh disegarkan. Kami akan kembali bangkit. Kami akan kembali bangun. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Pimpin sertai jemaat-Mu pada waktu mereka bekerja, pada waktu mereka mencari nafkah. Engkau yang akan tetap beserta. Demikian juga untuk mereka yang harus bekerja di luar kota. Dalam perjalanan pergi ataupun pulang. Tuhan akan jaga dan lindungi. Tuhan jauhkan daripada hal-hal yang jahat. Tuhan, sementara itu kami juga ingat untuk pemerintah kami dalam segala usahanya untuk mengatasi masalah pandemi COVID ini. Berikan ya Tuhan kebijaksanaan kepada pemerintah kami. Tuhan berikan kekuatan, hikmat, akal budi yang daripada Tuhan. Di dalam pemerintah kami mengatasi akan masalah pandemi COVID. Tolong ya Tuhan, Engkau akan campur tangan dalam segala perkara. Demikian juga program vaksinasi yang dilakukan, baik di kota kami, kota Semarang, dan sekitarnya. Demikian juga yang dilakukan di seluruh Indonesia. Engkau berkati Tuhan program vaksinasi ini. Kiranya melalui ini semua, rencana-rencana untuk kebaikan bangsa kami, untuk supaya COVID tidak makin melonjak, boleh tercapai. Sebab itu Tuhan berkati program vaksinasi ini. Kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan semuanya. Kami pun mendoakan untuk saudara-saudara kami sidang jemaat yang dalam keadaan tubuh yang lemah. Tuhan, biar kiranya Engkau tolong. Dalam keadaan mereka sakit, Tuhan jamah. Kami percaya bahwa kuasa di dalam nama Yesus Kristus, bilur-bilur Tuhan Yesus akan menjadi kesembuhan untuk mereka semua. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kasih dan anugerah-Mu. Kami menyerahkan hidup kami tetap di dalam penyertaan daripada Tuhan sendiri. Tuhan beserta dengan kami semua. Kami ucapkan syukur di tengah-tengah situasi seperti ini, kami masih tetap boleh melayani Tuhan. Sehingga dengan demikian ibadah secara online lewat rekaman-rekaman masih boleh tetap kami lakukan. Terima kasih untuk berkat-Mu. Terima kasih untuk saudara-saudara yang telah melayani. Tuhan juga yang akan memberkati mereka semua.
Terima kasih Tuhan, terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara, sekarang tadahkan hati saudara di hadapan Tuhan dan terimalah akan berkat Tuhan. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih kesetiaan Allah Bapa di dalam persekutuan dengan Allah Roh Kudus, kiranya beserta dengan saudara-saudara dari sekarang ini sampai selama-lamanya, sampai pada waktu Tuhan Yesus Kristus datang untuk kedua kalinya. Amin. Shalom, shalom, damai Allah turun ke atasmu sekarang. Shalom, shalom, damai Allah sekarang dan selamanya. Seperti sungai yang mengalir, lembut gemercik, seperti burung merpati, damai surgawi. Shalom, shalom, diberkatilah kau sekarang. Berkat atas nama Bapa, Anak, Roh Kudus.